Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardansyah, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang kedua, angkatan ke-6, kelompok 1, yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan, Unit Kerja Min 9 Asahan, Kabupaten Asahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu mengenai manajemen ASN. Dalam implementasi manajemen ASN di Min 9 Asahan, terdapat beberapa isu aktual yang dapat diidentifikasi berdasarkan observasi lapangan, data organisasi, serta analisis PKL dan USG. Yang pertama, isu yang paling menonjol adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap praktik tata cara sholat fardu yang benar. Hal ini terlihat dari hasil observasi pembelajaran di kelas 4, di mana sebagian besar siswa belum mampu melaksanakan gerakan sholat dengan baik dan benar. Isu ini juga mendapatkan skor tertinggi dalam analisis APKL dan USG, sehingga layak ditempatkan sebagai prioritas utama. Kemudian, isu yang kedua adalah belum optimalnya guru dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari 10 guru, hanya sebagian kecil yang terbiasa menggunakan media digital dalam proses belajar mengajar. Nah, keterbatasan fasilitas IT seperti laptop, proyektor, dan koneksi internet turut memperkuat hambatan ini. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana madrasah yang belum memadai. Luas bangunan yang hanya sekitar 600 meter persegi dengan jumlah siswa 96 orang dan 6 rombel belum sepenuhnya mendukung kegiatan pembelajaran yang bervariasi, apalagi ketika harus dilakukan praktik langsung yang memerlukan ruang dan perlengkapan khusus. Apabila isu-isu ini tidak segera ditangani, akan muncul sejumlah dampak yang signifikan. Bagi siswa, lemahnya pemahaman praktik sholat dapat menghambat pencapaian kompetensi dasar keagamaan sekaligus mengurangi pembentukan karakter Islami yang menjadi visi madrasah. Bagi guru, rendahnya penguasaan teknologi tentu akan berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran yang pada akhirnya mengurangi profesionalisme mereka. Sedangkan bagi orang tua, ketidakmampuan anak dalam melaksanakan ibadah dengan benar bisa memunculkan kekecewaan, serta menimbulkan ketidakharmonisan antara ekspektasi keluarga dan peran madrasah. Secara kelembagaan, Min 9 Asahan juga akan mengalami penurunan kualitas layanan publik dalam pendidikan agama, yang berarti tujuan organisasi serta nilai-nilai dasar ASN tidak dapat terwujud secara optimal. Jika ditinjau dari perspektif manajemen ASN, isu-isu tersebut memiliki keterkaitan erat dengan beberapa substansi penting. Kurangnya pemahaman siswa dan rendahnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi menggambarkan adanya kebutuhan pengembangan kompetensi yang merupakan salah satu fokus utama dalam manajemen ASN. Selain itu, lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjukkan adanya masalah dalam manajemen sumber daya dan juga merupakan bagian penting dari pengelolaan ASN. Dampak terhadap mutu pendidikan dan kepuasan masyarakat mengindikasikan perlunya penguatan manajemen kinerja serta pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Nah, dari ketiga isu tersebut, kurangnya pemahaman siswa terhadap praktik sholat fardu dipilih sebagai core isu karena memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan cakupan yang paling besar. Akar penyebab dari isu ini dapat ditelusuri melalui analisis Fishbone dan teknik 5 Y. Faktor-faktor penyebabnya antara lain yang pertama, metode pembelajaran yang lebih banyak menekankan teori daripada praktik, kemudian keterbatasan waktu pelajaran, kemudian minimnya media interaktif yang bisa mempercepat pemahaman siswa, kemudian rendahnya keterampilan guru dalam penggunaan teknologi, serta keterbatasan sarana prasarana. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam melatih anak di rumah juga masih sangat rendah, sehingga pembiasaan praktik tidak berlanjut di luar sekolah. Nah, berdasarkan akar penyebab tersebut, sejumlah gagasan kreatif
dapat dikembangkan untuk menyelesaikan core isu ini. Yang pertama, mengembangkan video pembelajaran interaktif yang memuat tata cara sholat secara singkat dan praktis sehingga siswa dapat melihat contoh langsung sebelum melakukan praktik. Video ini diputar di kelas, kemudian diikuti dengan sesi praktik berkelompok yang dipandu guru. Kemudian yang kedua, melaksanakan pelatihan singkat bagi guru untuk meningkatkan keterampilan dalam membuat dan menggunakan media interaktif sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif. Kemudian yang ketiga, mengadakan program praktik berjamaah setiap pekan sebagai budaya madrasah agar siswa terbiasa dan terlatih. Kemudian yang keempat, melibatkan orang tua melalui pendampingan praktik di rumah, misalnya dengan memberikan panduan sederhana atau meminta dokumentasi singkat dari orang tua tentang latihan anak. Kemudian yang kelima, melakukan strategi pemenuhan surplus secara kreatif, seperti peminjaman perangkat dari instansi terkait, pemanfaatan HP guru, atau menjalin kerjasama dengan masjid sekitar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemahaman siswa terhadap praktik sholat fardu dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, gagasan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, khususnya kompeten, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Melalui implementasi yang terukur dengan indikator keberhasilan yang jelas, Min 9 Asahan tidak hanya memperbaiki kualitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat peran ASN sebagai pelayan publik di bidang pendidikan agama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.